Guys, handphone ini katanya punya skor Antutu nyampe 2 jutaan dan harganya 5 jutaan guys. Yap, ini adalah Poco F7 yang baru banget kemarin rilis. Sekarang bakal kita unboxing dan juga kita hands-on bro. Sebenarnya handphone ini sudah rilis duluan di India tepat di tanggal 24 Juni 2025 kemarin. Tapi resminya di Indonesia itu beberapa minggu yang lalu, tepatnya di tanggal 25 Juni 2025. Gitu guys. Tampilan boxnya kurang lebih sama ya, seperti Poco series X dan juga Poco series yang F. Warnanya dominan hitam. Dan di bagian belakang ada beberapa spesifikasi singkat yang nanti bakal kita paparkan ke kalian guys. Dan kita sekarang bakal langsung buka isi dalam boxnya bro. Kira-kira lo bakal dapat apa aja nih? Seperti biasa, tampilan depannya kalian akan mendapatkan sebuah greeting card dari Poco. Intinya pokoknya beraksi lah hashtagnya gitu ya guys ya. Terus di layer pertama kalian akan mendapatkan stiker, kemudian manual book dan juga warranty card seperti biasa. Terus kalian akan mendapatkan satu buah silicone case berwarna abu-abu guys. Terus kalian juga akan mendapatkan satu buah SIM ejector. Nah, lanjut lagi, ini handphonenya kita pinggirin dulu guys. Di sini ada ini kabel charger USB Type-C punya, dan mantepnya di dalam paket pembeliannya kalian akan mendapatkan juga kepala charger yang punya kemampuan fast charging 9. Bawah kanan dan juga kirinya bro. Ada antena, ada port USB Type-C, kemudian ada mic dan juga ada SIM tray di sini yang bakal kita buka bro. Ini ya, kurang lebih dia ini bisa menampung 2 slot SIM card nano sekaligus, tapi nggak ada slot untuk micro SD-nya. Jadi kalau misalkan internal storage-nya kurang, itu kalian harus berlangganan cloud mau nggak mau. Geser ke bagian samping, di sini clean. Cuman ada satu buah antena, dan di bagian atas pun ini juga ada 2 lagi antenanya guys, dan juga ada mic. Terakhir di bagian pinggirnya lagi, di sini ada banyak banget nih gue lihat. Ada 3 nih bro, 1, 2, 3 antena. Kemudian ada tombol volume up and down dan juga tombol power. Lanjut lagi kita ke bagian belakangnya guys. Ini desainnya menurut gue sih yang warna putih nih cukup minimalis, simple, tapi aksen-aksen gamingnya tetap dapat gitu guys. Kelihatan ya di konfigurasi kameranya nih kalau menurut gue. Nah ini terdapat dual kamera seperti yang kalian lihat. Main kameranya ini punya resolusi 50 megapiksel dan kamera kedua ada kamera ultra wide yang punya resolusi 8 megapiksel. Di sini ada flashnya juga guys, yang mana untuk perekaman video Doski ini bisa ngerekam sampai 4K. Nanti bakal kita kasih lihat ke kalian kira-kira fitur-fitur kamera apa aja yang terdapat di handphone ini. Karena personally menurut gue, selain handphone ini memang diperuntukkan untuk gaming, hasil kameranya pun dia nggak bisa kita pandang sebelah mata gitu guys. Karena menurut gue masih cukup oke. Sip, kita sekarang balik ya guys ke bagian depan untuk ngebahas masalah layarnya bro. Nah, kalau ngomongin soal layar ya, untuk ukuran sebuah handphone gaming, sebenarnya layarnya ini luas banget guys. Ini bentang layarnya 6,83 inci. Screen to body rasionya juga cukup luas, di angka 90,2%. Resolusinya 1280 x 2772 pixel, dengan rasionya 19,5 banding 9. Pun PPI density-nya menurut gue cukup oke juga, di angka 447 PPI density. Dengan peak brightness, ini nyampe di angka 3200 nits. Mantep banget nih guys. Sementara buat panelnya, Doski ini pakai panel AMOLED ya, dengan 68 billion color. Refresh rate-nya di angka 120 Hz dan udah ada Dolby Vision dan juga HDR10+. Nah, terakhir untuk lapisan kacanya, layarnya ini dilapisnya sama Corning Gorilla Glass 7i. Lanjut, sekarang kita bakal masuk untuk ngecek bagian jeroannya guys. Seperti yang gue bilang tadi di awal, untuk si Poco F7 ini, Doski ini katanya bisa menghasilkan skor Antutu nyampe di angka 2 juta poin. Doski ini pakai Snapdragon 8S Gen 4, kemudian RAM-nya ini 12 GB bisa di-extend. Android versionnya seperti biasa,
harusnya pakai Android versi terbaru, betul ya? Android 15. Kemudian untuk OS versionnya pakai 2.0 di sini. Kita lihat di spek detail gini nih guys. Nah nih. Nah ini pakai HyperOS ya, 2.0.1. Kemudian storage-nya, internalnya, ini yang kita unboxing sekarang, variannya yang 512 GB. Dengan spek yang tadi, Doski ini bisa menghasilkan skor Antutu realnya ya. Ini di angka 1.768 poin. Nah, kenapa hasilnya nggak 2 juta gitu guys? Karena memang untuk Antutu benchmark ini agak sedikit tricky. Jadi kalau misalkan lo ngetesnya pada saat handphone masih kosongan, mungkin dia bisa ngedapetin skor yang maksimal gitu guys. Nah, pada saat kita download dan ngetes ya Antutu benchmark ini, memang kita download beberapa aplikasi. Gitu, makanya hasilnya di bawah 2 juta, 1,7. Pun kita pernah ngetes juga sebelumnya, itu kita dapetin skor di angka 1,8 juta. Jadi memang berubah-berubah untuk angkanya gitu. Kurang lebih seperti itulah yang bisa menggambarkan performa dari si Poco F7 ini guys. Dari bagian sini kita bakal lanjut lagi untuk ngebahas masalah fitur-fitur kameranya guys. Di sini ada beberapa fitur ya, fitur kamera yang bisa kalian pakai. Salah satunya adalah mode Pro. Di sini lengkap banget, ISO bisa diatur, white balance bisa diatur, seperti biasa lah ya, selayaknya mode Pro. Kemudian untuk mode videonya guys, di sini seperti yang gue mention di awal tadi juga, kalian bisa ngerekam sampai 4K untuk videonya. 4K-nya pun bisa 60 dan 30 fps. Kemudian di sini ada pun yang lain ya guys, kalian bisa pakai di angka 1080, 60 30 fps juga, dan 720. Terus di bagian sampingnya lagi, di samping video ada mode foto. Nah ini kalian bisa pakai ultra wide ya, 0,6. Dan juga ada di sini nih, kalau lo mau pakai ya, dia punya fitur yang namanya motion capture. Jadi lo bisa ngambil gambar orang ataupun kegiatan yang speednya tuh cepet, kayak orang lagi lari gitu ya, motor, mobil, lu ngambil pakai ini nih. Kemudian ada mode portrait juga, bokeh ala-ala bokeh, dan juga mode dokumen untuk scan dokumen ya. Kurang lebih seperti itu guys mode-modenya ya. Pun ada beberapa mode lain. Di sini ada Ultra HD, kemudian slow motion, ada time lapse, ada long exposure, mode pano juga ada. Dari kamera gue bakal spill sedikit nih guys untuk settingan game. Ada 3 game yang bakal gue kasih lihat settingannya ke kalian. Kira-kira lo bisa main mentoknya di mana gitu bro. Oke, ini settingan Mobile Legends ya guys. Kalian bisa main di rata kanan semua. Kemudian frame rate-nya bisa di super. Grafisnya bisa di ultra mentok. Gue nggak akan tes game karena nanti bakal kita kulik di segmen review. Next kita masuk ke settingan PUBG guys. Di sini kita pakai custom, yang mana Doski ini kalau kalian mau main di smooth, dia tuh bisa smooth extreme plus. Mantep ya. Kemudian balance bisa sampai di extreme, HD bisa sampai di extreme juga, HDR bisa di extreme, Ultra HD bisa dipakai juga guys. Anjay, keren bro. Ultra HDR Ultra. Tuh dia makanya. Extreme HDR belum dong, tuh belum ya. Jadi mentok di Ultra HDR Ultra. Tapi biasanya kita anak kantor tuh mainnya di smooth extreme biar lebih halus gitu bro settingannya. Next kita masuk ke settingan Genshin Impact guys. Sebenarnya sih ini kalau misalkan dengan spek kayak gini ya, lu mau main di highest juga masih aman-aman aja sih gitu ya. Masih oke lah. Tuh misalkan mau highest 60 atau highest 30 ya masih bisa-bisa aja lu main di sini tuh. Grafisnya mantap ya bro. Tuh ya. Masih halus, nggak ada masalah bro. Bagaimana guys dengan settingan tadi? Menurut kalian langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat lo semua yang pengen ngetakis handphone ini bro, sebenarnya pada saat launching dibanderol dengan harga Rp5.999.000. Tapi barusan banget gue cek di website resminya itu lagi diskon jadi Rp5.799.000. Kalau kalian tertarik seperti biasa link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Dan kalau misalkan lu pengen tahu kira-kira apa lagi yang bisa kita kulik dari handphone ini, gaming test apa, langsung tulis di kolom komentar karena mungkin nanti bakal kita review atau mungkin nanti bakal kita compare dengan handphone lain yang tipikalinya handphone gaming juga. Gitu guys, kurang lebih seperti itu ya. Bewok pamit. Assalamualaikum.